inovasi baru dalam industri otomotif. Lebih lanjut, meski penggunaan kendaraan listrik belum terjadi secara luas, namun Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pembangunan lokasi pabrik baterai kendaraan listrik pertama di kawasan Asia Tenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan baik saja. Sebelumnya saya akan mengucapkan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun ini kita akan jadi lebih baik lagi. Berbicara tahun baru 2022, ada baiknya kita sedikit membahas bagaimana sains dan teknologi di Indonesia sepanjang tahun 2021. Langsung saja ke videonya, let's go! 2021 mungkin bukan tahun yang terbaik dalam sejarah Indonesia, namun tidak bisa dibilang yang terburuk juga. Dari antara sekian masalah yang dihadapinya, nyatanya tetap ada kebangkitan baru yang terjadi, terutama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Siapa sangka ada begitu banyak kemajuan yang terjadi dalam bidang sains dan teknologi di Indonesia. Sebelum membuka tahun ini, alangkah baiknya kita melihat kembali apa saja kabar baik dari dunia teknologi yang sudah dicapai negara kita. Sains dan teknologi di Indonesia sepanjang tahun 2021 yaitu pertumbuhan pesat startup. Satu industri tanah air yang menunjukkan performa baik ialah startup. Geliat positif terlihat di tengah segala situasi negatif. Buktinya bisa dilihat dari gebrakan besar penggabungan dua perusahaan startup paling bernilai buatan anak bangsa, yaitu Gojek dan Tokopedia. Disebut sebagai GoTo, peleburan ini membuat Indonesia resmi memiliki startup berstatus dekakorn untuk pertama kalinya. Bahkan menurut data CB Insight Mei 2021, GoTo tercatat berada di peringkat ke-11 global dengan valuasi besar USD 18 miliar atau 258,3 triliun. Lebih lanjut, perusahaan lain juga ikut naik level jadi unicorn, sebut saja JNT atau perusahaan ekspedisi, Blibli e-commerce, dan Extended atau vintage. Sains dan teknologi di Indonesia sepanjang tahun 2021 ialah pembesaran industri ponsel. Dalam hal telepon pintar, negara kita juga telah peningkatan standar tingkat kandungan dalam negeri atau TKDN, perangkat ponsel 5G yang beredar. Jika sebelumnya Kementerian Komunikasi dan Informatika menetapkan minimal perangkat 4G dan 5G di Indonesia 30%, kini angkanya naik menjadi 35%. Tujuannya agar industri dalam negeri lebih terlibat dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi berbasis teknologi 4G dan 5G. Apalagi potensi pasar ponsel pintar di Indonesia sangat besar. Persaingan pangsa pasar di antara Samsung, Oppo, Vivo, Xiaomi, dan yang lainnya begitu sengit. Pada laporan Q3, Samsung bertahan di zona hijau dan catatan pertumbuhan pasarnya sebesar 7%. Melihat hal tersebut, pabrikan ponsel asal Korea Selatan itu akan memindahkan kapasitas produksi mereka dari Vietnam ke negara lain, termasuk Indonesia. Artinya, Indonesia akan menyumbang produksi ponsel Samsung sekitar 18 juta unit per tahun, dibarengi dengan dana investasi penambahan kapasitas sekitar 50 juta USD atau kurang lebih sekitar 720 miliar rupiah. Sains dan teknologi di Indonesia sepanjang tahun 2021 yaitu realisasi konektivitas 5G. Masih dalam dunia telekomunikasi, selama beberapa tahun menjadi angan dan mimpi, akhirnya konektivitas 5G hadir di Indonesia untuk pertama kalinya. 3 perusahaan operator yang telah mengusahakannya ialah Telkomsel, XL Axiata, dan Indosat. Saat ini jaringan tersebut sudah tersedia di 9 kota besar di tanah air, yaitu Jabodetabek, Bandung, Balikpapan, Makassar, Batam, Denpasar, Medan, Surabaya, dan Surakarta. Selain memberi manfaat bagi individu, 5G menjadi wujud nyata Internet of Things atau IoT untuk dunia industri dan manufaktur. Mulai dari rumah pintar atau big data, cloud computing, asisten virtual, atau bahkan skala besar seperti kota pintar. Sains dan teknologi di Indonesia sepanjang tahun 2021 yaitu pergerakan kendaraan listrik. Kehadiran bibit perkembangan kendaraan listrik tidak hanya negara asing saja yang punya.
Sekarang kendaraan listrik juga telah hadir di Indonesia. Hal ini ditandai dengan kemunculan dua acara otomotif terbesar yang sempat rehat pada 2020 karena pandemi. Adalah Indonesia International Motor Show dan Gaikindo Indonesia International Auto Show. Keduanya berhasil menggiring banyak pengunjung sepanjang acara yang ingin melihat inovasi baru dalam industri otomotif. Lebih lanjut, meski penggunaan kendaraan listrik belum terjadi secara luas, namun Indonesia terpilih sebagai tuan rumah pembangunan lokasi pabrik baterai kendaraan listrik pertama di kawasan Asia Tenggara. Nilai investasi yang diterima tidak main-main. Kabarnya diketahui mencapai 9,8 miliar USD atau setara dengan 142 triliun rupiah. Jadi hanya tinggal menunggu waktu saja sampai mobil listrik juga beredar di jalanan kita. Sains dan teknologi di Indonesia sepanjang tahun 2021 yaitu vaksinasi pandemi. Vaksinasi yang berjalan sukses tidaklah mudah, butuh waktu sampai vaksin diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Namun, diiringi dengan berbagai jenis vaksin yang masuk per 5 Desember tahun 2021, ada sekitar 142 juta warga Indonesia yang sudah mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Sementara 99 juta orang sudah melakukan suntikan yang kedua. Walaupun belum mencapai target nasional, tapi angka ini sudah terbilang cukup baik. Upaya ini tentunya membuahkan hasil baik. Indonesia dinilai sebagai negara yang berhasil menangani virus ini. Hal tersebut dilihat dari dua pencapaian, yaitu negara peringkat teratas di Asia Tenggara dan peringkat ke-54 dunia dalam pemulihan virus ini. Prestasi lainnya ialah sebagai satu-satunya negara Asia Tenggara yang masuk daftar negara dengan level 1 risiko penularan virus paling rendah menurut CDC. Oke, itu dia 5 kabar baik dari dunia sains dan teknologi di Indonesia yang patut dirayakan. Semoga di tahun 2022 ini Indonesia kembali menyumbangkan prestasi baiknya baik di bidang sains dan teknologi ataupun yang lainnya. Dan jangan lupa komen di bawah untuk sharing hal-hal yang baik atau untuk sharing hal-hal yang baik. Jika kalian suka dengan video ini, klik like, subscribe, komen, dan share video ini ke seluruh akun media sosial kalian. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram saya di @ibrahimbudi124. Terima kasih.